Halo teman-teman sobat ternak semuanya, salam edukasi, salam sobat ternak bagi para peternak. Bagi teman-teman para peternak entok pasti menginginkan ternak entok yang kita lakukan ini bisa berjangka panjang. Sehingga dalam budidaya entok kita itu bisa mendapatkan cuan tambahan. Apabila ternak entok kita itu berhenti di tengah jalan, otomatis kerugian, kegagalan yang kita dapatkan itu akan lebih besar. Karena kita sudah rugi tenaga, kita sudah rugi biaya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perlu sekali menyiapkan strategi yang tepat untuk budidaya entok agar berjangka panjang sehingga bisa menguntungkan dan semakin berkembang. Beberapa hal yang perlu kita persiapkan strategi ternak entok ini perlu kita ketahui, di mana yang terutama kita harus memperluas jangkauan pasar. Memperluas jangkauan pasar bagi para peternak entok itu sangat penting sekali. Apabila semakin banyak orang mengenal usaha kita, otomatis jangkauan pasar atau marketing kita itu juga semakin luas. Di era modern ini, teman-teman bisa memanfaatkan media sosial seperti TikTok, forum di Facebook, IG, dan lain sebagainya. Karena dimana untuk menjual entok Rambon, entok Jumbo, dan entok jenis lainnya itu memerlukan keaktifan kita di media sosial. Karena dimana untuk jangkauannya sendiri, khususnya entok Jumbo dan entok Rambon itu buat para penghobi atau buat para pecinta entok. Namun apabila teman-teman itu tidak aktif dalam media sosial atau smartphone, teman-teman Kang Roy sarankan itu budidaya entok lokal saja. Karena dimana untuk marketingnya atau penjualnya itu lebih mudah. Teman-teman bisa menghubungi para pengepul, teman-teman bisa menjualnya langsung ke pasar dan lain sebagainya. Sehingga tidak membuat ribet teman-teman dan teman-teman lebih mudah dalam menjual hasil panennya. Apabila teman-teman bisa memanfaatkan media sosial di era modern ini, Kang Roy sarankan teman-teman lebih memilih entok Jumbo dan entok Rambon. Karena dimana untuk harga jualnya sendiri itu beda jauh dibandingkan dengan entok lokal. Sedangkan perawatannya atau masalah ransum pakannya itu hampir sama. Jadi keuntungan yang kita dapatkan itu lebih banyak dan pastinya lebih menguntungkan bagi para peternak entok. Memperluas jangkauan pasar ini sangat penting sekali teman-teman lakukan agar bisa membantu teman-teman dalam penjualan hasil panen entok. Apabila jangkauan pasar kita itu semakin luas, peternakan kita itu semakin dikenal banyak orang, otomatis orang-orang para pembeli atau konsumen itu datang sendiri. Namun apabila peternakan teman-teman itu tidak dijangkau orang lain, otomatis untuk marketing atau penjualan yang kita dapatkan itu juga akan berkurang. Sehingga buat para peternak khususnya itu harus rajin menjalin relasi. Teman-teman harus rajin bermedia sosial. Teman-teman harus memperluas silaturahmi kepada teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Strategi yang kedua dalam budidaya entok agar bisa berjangka panjang yaitu dimana pentingnya kita itu memilih materi yang tepat. Dimana untuk entok sendiri itu banyak sekali jenisnya. Teman-teman perlu mengetahui hal itu. Salah satunya dimana ada juga jenis entok Jumbo, entok Rambon, entok Jali, entok lokal, entok Dragon, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi banyak sekali jenis-jenis entok dan perlu sekali kita itu menyiapkan materi yang tepat. Apakah kita akan budidaya entok lokal, entok Rambon, dan entok Jumbo? Karena dimana untuk menentukan materi yang tepat di awal ini sangat penting sekali. Apabila kita salah menentukan materi yang kita budidayakan, otomatis untuk persiapan kandang dan lain sebagainya itu juga akan berubah. Sehingga apabila banyak berubah dalam manajemen peternakan kita, otomatis tenaga, waktu, dan biaya yang perlu kita lakukan itu lebih luas. Jadi teman-teman penting sekali untuk menentukan materi jenis entok ini. Apabila teman-teman itu tidak rajin bermedia sosial, teman-teman bisa melakukan ternak entok lokal. Karena dimana untuk penjualan entok lokal itu sangat mudah sekali. Banyak para pengepul ataupun pasar hewan yang akan siap menjadi media teman-teman melakukan penjualan hasil panen. Apabila teman-teman rajin bermedia sosial, Kang Roy sarankan teman-teman bisa ternak entok Rambon ataupun entok Jumbo. Dimana untuk penjualannya sendiri, marketingnya dalam budidaya entok Jumbo dan Rambon perlu sekali kita itu mengenali media sosial.
Karena dimana untuk para pembeli atau konsumen untuk jenis-jenis seperti itu banyak di media sosial, karena banyak sekali forum-forum ataupun komunitas di Facebook dan acara kontes-kontes dan lain sebagainya. Dan strategi yang berikutnya, di mana dalam budidaya entok kita itu harus menyiapkan perawatan. Ilmu perawatan entok ini perlu kita dalami, karena dimana untuk merawat entok sendiri itu juga sangat sulit. Apabila kita kurang pengalaman dalam budidaya entok ini juga membuat pusing bagi para peternak. Entah itu ternak entok sistem pembesaran ataupun ternak entok sistem pembibitan. Banyak sekali para peternak dalam ternak entok sistem pembibitan itu mengalami problem indukan macet bertelur. Indukan tidak bertelur banyak dan indukan itu sulit bertelur. Dan juga banyak sekali para peternak entok sistem pembesaran itu mengalami DOE atau anakan entok itu banyak yang mati. Tingkat kematian pada anak entok itu cukup tinggi. Jadi sangat penting sekali sebelum teman-teman melakukan ternak entok, teman-teman pelajari terlebih dahulu perawatan yang tepat bagi entok tersebut. Karena dimana untuk setiap entok itu perawatannya berbeda-beda. Anakan entok dengan indukan entok itu perawatannya beda jauh. Dimana untuk anakan entok sendiri itu imunitas tubuhnya lebih rendah, otomatis tingkat kematian itu cukup tinggi. Apabila teman-teman baru melakukan ternak entok, kang sarankan budidaya entok sistem pembibitan saja. Karena dimana untuk tingkat kematian budidaya entok sistem pembibitan itu lebih rendah dibandingkan dengan sistem pembesaran. Apabila teman-teman ternak entok sistem pembesaran, penting sekali teman-teman harus mengetahui penyakit anakan entok. Teman-teman harus mengetahui perawatan yang tepat dan akurat dalam menangani anakan entok usia 0 hari sampai 1 bulan. Karena dimana sangat rawan sekali anakan entok usia 0 hari sampai 1 bulan itu mengalami kematian. Jadi sangat penting sekali untuk perawatan ini teman-teman ketahui dan teman-teman dalami dalam melakukan budidaya entok. Strategi ternak entok itu penting sekali kita lakukan, karena dimana apabila kita tidak menentukan strategi yang tepat, ternak entok kita itu tidak bisa berjangka panjang, karena kita sudah berhenti di tengah jalan sebelum peternakan kita itu berkembang. Dimana untuk strategi selanjutnya teman-teman harus menyiapkan pakan. Dimana untuk pakan ini teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu. Pakan apa yang tepat untuk indukan entok, pakan apa yang tepat untuk anakan entok. Karena dimana untuk pakan ini sangat penting sekali kita ketahui agar bisa berjangka panjang. Contohnya seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman ternak entok sistem pembibitan, indukan teman-teman sebelumnya itu sedikit, dan semakin hari indukan teman-teman itu semakin berkembang atau bisa semakin tambah banyak. Apabila teman-teman tidak menyiapkan pakan atau strategi pakan terlebih dahulu sebelumnya, teman-teman akan keteteran. Dimana untuk merawat indukan entok 10 ekor dengan indukan entok 100 ekor itu berbeda jauh. Karena dimana apabila indukan entok kekurangan pakan, indukan entok itu tidak akan bisa bertelur. Indukan entok sulit bertelur dan indukan entok itu macet bertelur. Jadi untuk strategi penyiapan pakan ini sangat penting sekali teman-teman lakukan dari awal. Apabila teman-teman melakukan ternak entok sistem pembesaran, untuk anakan entok sendiri teman-teman harus menghitung terlebih dahulu. Apakah teman-teman akan memberikan pakan full pur sampai panen? Apakah ada pakan alternatif, pakan gratis lainnya yang bisa menunjang ke depannya? Contohnya apabila teman-teman ternak entok sistem pembibitan atau sistem pembesaran, lokasi teman-teman itu dekat pasar. Lokasi teman-teman itu dekat para pengusaha sayur, para pengusaha ikan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memanfaatkan limbah-limbah sayur, limbah-limbah ikan yang bisa kita dapatkan lebih mudah dan pastinya harganya terjangkau. Apabila lokasi teman-teman dekat dengan bank pakan seperti itu bisa dipastikan usaha ternak entok teman-teman itu bisa berjangka panjang. Karena dimana untuk masalah pakan ini sangat penting sekali kita temukan. Berbagi pengalaman saja teman-teman, ini juga sudah Kang Roy alami sendiri, dimana indukan Kang Roy itu sebelumnya 20 ekor, Kang Roy tambah menjadi 35 ekor.
Sebelumnya, Kang Roy itu belum menyiapkan bank pakan atau pakan alternatif yang akan menunjang perawatan indukan entok setiap harinya. Jadi Kang Roy keteteran sendiri untuk masalah ransum pakan. Karena kita belum memiliki cadangan makanan yang cukup banyak, sehingga dalam setiap harinya pakan yang kita berikan pada indukan entok itu sangat berkurang dan tidak mencukupi. Otomatis indukan entok kita itu bertelurnya tidak lancar. Apabila indukan entok kita itu tidak bertelur dengan lancar, otomatis walaupun indukan entok kita itu banyak, namun tidak bisa produksi, itu akan membuat kerugian yang cukup besar bagi para peternak semuanya. Jadi sangat penting sekali teman-teman sebelum melakukan ternak entok, siapkan terlebih dahulu strategi pakan apa yang kita akan lakukan dan kita berikan pada entok kita. Karena dimana untuk pakan ini sangat penting sekali, karena setiap hari itu dibutuhkan oleh entok yang kita pelihara. Itu dia teman-teman, semoga bisa memberikan informasi yang cukup. Yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar, dan sebelum teman-teman mengakhiri video ini, pastikan teman-teman sudah nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video Kang Roy selanjutnya. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi bagi para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.